cuma pagi, siang sama malam. Terus kalau musim ini, musim dingin juga, jam 7 mulai terbang, 7:30. Sunrise-nya lebih telat daripada mungkin 2 jam, 2,5 jam lebih telat daripada musim panas. Kalau di Turki juga sekarang 4 musim sekarang. Musim semi, musim gugur, musim panas, musim dingin. Kalau ini pas musim dingin, Januari, awalnya Januari pas musim dingin, harusnya ada salju. Tapi mungkin di Kapadokia hari ini salju turun. Di Kapadokia, di kota Konya, kota-kota yang di tengahnya Turki ya pasti ada salju. Tapi biasanya di daerah ini juga harusnya ada salju. Di Istanbul jarang, tapi di kota Bursa harusnya ada salju. Gunung Uludag misalnya, kami sering naik Gunung Uludag, itu juga ya harusnya ada salju. Nggak ada salju seperti area ini. Cuacanya juga panas di gunung, 2000 meter hampir. Harusnya ada musim salju sama musim dingin. Biasanya Desember. Kalau musim dingin sama musim salju biasanya mulai Desember, Januari, Februari juga. Tapi di Turki zaman sekarang ini masih Februari, Maret, April juga masih dingin. Bahkan Juni harus punya jaket juga. Tidak terlalu tebal, jaket yang biasa itu harus pakai Juni. Tapi biasanya tidak begitu. Juni, Juli, Agustus itu musim panas. Waktu bulan yang paling panas di Turki Agustus, pas Agustus sama awalnya September. Tapi untuk kunjungi Turki tentang cuaca saja. Tentang cuaca, musim yang paling bagus, yang paling cocok itu bulan Mei. Cuacanya tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas juga. Harus pakai jaket tapi tipis saja. Bulan Mei yang paling cocok. Bulan Mei sama Juni, awalnya Juni juga. Dan waktu itu juga bulan itu Bapak Ibu semua buah-buah Turki itu enak sekali. Misalnya strawberry. Strawberry pas musim awalnya musim panas, akhirnya musim semi. April, Mei, awalnya Juni juga. Semua buah-buah yang enak seperti apricot, seperti strawberry, seperti cherry, itu semuanya waktu itu bulan Mei, bulan April atau bulan Juni juga. Kalau tulip juga musim tulip itu awalnya April saja. Bunga tulip itu sensitif banget, cuma 15 hari. 1 April, 15 April. Itu di Istanbul. Di dekat Bosporus, di pinggir Bosporus ada satu taman. Lebih dari 2000 jenis bunga tulip. 2000 jenis bunga tulip. Warna ungu, warna merah, warna kuning, warna hijau, semuanya ada di dalam taman itu. Dekat Istanbul, namanya Emirgan 4. Kalau ke Turki bulan April, awalnya April, bisa lihat bunga tulip. Kalau mawar Bapak Ibu, mawarnya Turki juga terkenal. Di kota Isparta Bapak Ibu, di tengahnya Anatolia. Kalau saya tunjukkan dari ini, kota Isparta Bapak Ibu, ada gambar mawar juga. Mawarnya Turki itu besar, dan itu lebih kuat, bunga mawarnya lebih kuat. Musimnya kira-kira 3 bulan, Juni, Juli, Agustus, bunga mawarnya. Kalau lavender juga biasanya 3 hari lagi kita lewat dari sampingnya. Dataran tinggi yang paling luas di Turki namanya Kota Konya. Di kanan kiri semuanya lavender. Kalau bulan Juli kita lewat, warnanya ungu, wanginya juga sangat bagus. Lavender itu juga Juli, akhirnya Juni sampai awalnya Agustus, 1,5 bulan itu juga lebih kuat daripada tulip. Tapi tulip cuman tergantung cuacanya juga. Kalau cuacanya tidak terlalu panas atau panas banget, misalnya awalnya April panas banget, bunga tulip nggak ada juga. Kalau dingin sekali nggak ada juga. Harusnya musim itu cocok untuk bunga tulip, sensitif banget tulipnya. Ada satu tanam, dan Bapak Ibu di tempat-tempat yang kita sudah kunjungi kemarin, Hagia Sophia, Istana Topkapi, dibikin karpet luas banget dari bunga tulip. Itu juga misalnya mereka bikin karpet bentuknya bendera Turki, itu sangat bagus, sangat indah lihat dari atas. Misalnya ada tempat juga bisa naik lihat dari atas, bunga tulipnya lebih dari 1000 bunga tulip di halamannya Hagia Sophia sama Istana Topkapi. Kanan kiri semuanya bunga tulip dari Municipality Istanbul, ditanam Municipality Istanbul. Semua orang di dunia ini pikir itu terkenal di Belanda. Ya, itu benar, terkenal di Belanda. Tapi zaman sekarang terkenal di Belanda. Zaman dulu, waktu Utsmania abad ke-16, duta-duta yang kunjungi Istana Topkapi atau orang asing yang datang ke Istanbul, mereka membawa ke Eropa bunga tulipnya. Tapi biasanya bunga tulip itu bunga khas Turki.
Ada beberapa bunga yang sangat seperti simbolnya Turki, simbolnya Utsmaniyah, dinasti Utsmaniyah. Salah satunya yang paling pentingnya itu tulip. Yang kedua juga mawar. Mawar itu juga berkaitan sama Nabi Rasulullah, wanginya Nabi Muhammad itu mawar. Dan sering digambarkan di dalam istana Topkapi. Kalau keramik-keramik di Masjid Biru atau masjid yang lain pasti ada bunga tulip atau mawar juga. Yang ketiga Cardano. Cardano tidak terlalu penting, tapi masih penting juga. Tapi yang pentingnya tulip. Tulip itu di Turki mewakili dinasti Utsmaniyah. Kalau waktu Utsmaniyah, orang yang pakai misalnya gelangnya atau aksesoris yang lainnya pakai tulip, itu pasti angkotannya dinasti Utsmaniyah. Orang yang lain, masyarakat yang lain tidak bisa pakai simbolnya atau bentuknya atau bunganya juga tidak bisa pakai bunga tulip sama mawar. Di istana juga, di daerah harem tempat tinggalnya keluarga sultan, keramik-keramiknya pasti ada tulip atau bunga mawar, dua-duanya juga. Tapi bunga tulip di Istanbul saja, cuman perdagangannya tidak ada, cuman untuk menikmati, cuman untuk lihat. Yang berkembang itu Belanda. Dari Belanda, ditanam di Belanda terus dijual kemana-mana. Tapi sekarang di Turki cuma ditanam untuk melihat saja. Kenapa? Karena bunga khas Turki, seperti bunga mawar juga. Tapi bunga mawarnya perdagangan itu ya berkembang di Turki. Misalnya kalau orang Turki waktu sarapan bisa makan manisan mawar, manisan yang dibuat dari mawar, atau beberapa makan juga yang dibuat dari mawar. Mawar bisa dimakan juga di Turki. Tapi cuman di dunia ya tidak dimakan, setahu saya di negara-negara yang lain tidak dimakan. Tapi di Turki mawarnya bisa dimakan. Biasanya manisannya itu sangat enak. Di kota Sparta, tengahnya Turki, dekat kota Konya, dataran tinggi, area danau Bapak Ibu, banyak danau di daerah itu. Terus bunga mawar sering ditanam di situ. Kita cuman lewat dari 100 km di selatannya ya, kita lewat dari selatannya saja sebelum ke kota Konya. Dataran tinggi yang paling luas di Turki, dataran tinggi Konya Bapak Ibu lebih luas daripada negara Belanda, lebih luas. Cuman dataran tingginya lebih luas daripada perbatasan Belanda. Tapi sektor pertaniannya Belanda lebih berkembang daripada Turki. Kenapa? Karena yang di Turki pendidikannya tidak ada, seperti tidak ada pendidikan pertanian, tidak ada. Tapi penghasilan utama Turki ini lebih dari 40%-nya dari sektor pertanian. Biasanya gandum. Sering di mana-mana ditanam gandum. Gandum juga dijual ke luar negeri, biasanya Rusia. Atau tomat, atau bunga matahari juga. Buah-buahnya sering dijual ke Rusia. Rusia itu pertaniannya tidak cocok karena cuacanya dingin sekali. Terus biasanya sampai masalah politik di antara Turki sama Rusia, sering dijual ke Rusia. Terus orang Rusia juga Bapak Ibu, di dunia negara yang panas dan yang paling dekat ke Rusia itu Turki. Dan semua orang Rusia waktu musim panas kunjungi Turki ini. Biasanya kota-kota yang di pinggirnya Laut Egea sama dengan Laut Mediterania. Di Turki by the way ada 4 laut. Satunya di utara, Laut Hitam. Terus yang paling kecil yang area Selat Bosporus itu juga Laut Marmara yang paling kecil. Dan 2 laut ini juga sebetulnya satu laut, Laut Mediterania. Tapi di dunia cuma ada 2 negara yang bilang untuk laut itu Laut Egea. Satunya Turki, satunya Yunani. Untuk orang Turki ini laut yang beda, Laut Egea. Tapi itu juga dua-duanya sama, Mediterania sama, Laut Egea juga sama. Dan daerah yang paling panas Bapak Ibu di Turki, kota-kota yang panas, musim panasnya atau liburannya musim panas itu di Turki sangat bagus. Sektor wisatanya juga berkembang sekali. Mulai dari kota Izmir Bapak Ibu, yang untuk orang Kristen, Smyrna. Izmir itu Smyrna. Terus sampai kota Antalya. Semua kota-kota kecil atau besar tidak terlalu penting. Semua pantainya itu sangat bagus. Tidak bisa dibandingkan sama Bali. Tapi palingnya Eropa itu pasti pinggirnya Laut Egea atau Laut Mediterania. Setiap tahun 7 juta orang Ukraina, 5 juta orang Rusia sebelum perang Rusia Ukraina kunjungi Turki ini. Biasanya kota Antalya Bapak Ibu. Kota Antalya itu salah satu pusat wisata Istanbul pertama, yang kedua Antalya. Kenapa? Gara-gara orang Ukraina sama dengan orang Rusia juga. Kalau musim dingin jumlah penduduknya kota itu 1,5 juta orang. Dan musim panas sampai 5 juta. Kota Kuşadası sini juga begitu. Musim panas 200.000, 300.000 orang lokal.
Terus kalau musim dingin sepi banget, tapi musim panas sampai 5 juta. Sampai 5 juta. Di sini tidak ada orang Rusia atau orang Ukraina juga, orang Bulgaria, Serbia, Albania. Dari mana-mana orang-orang kunjungi kota Kushadasi ini. Kenapa? Karena di Kushadasi lebih murah daripada kota Antalya atau kota yang lain. Kota yang paling mahal liburan musim panas, kota yang paling mahal itu dekat Kushadasi juga, namanya Bodrum. Bisa cari dari Google, namanya Bodrum. Semua artis Turki musim panasnya liburannya pasti kota itu, namanya Bodrum. Di antara kota Izmir sama Antalya, di pinggir laut Egea, di pinggir laut Egea. Dan seperti saya bilang hari pertama, Bapak, Turki ini adalah jembatan di antara dua negara, dua benua. Terus tidak terlalu besar juga, tidak terlalu luas. Cuman lokasinya itu penting sekali. Tengahnya dunia ini, Afrika itu dekat, Timur Tengah dekat, Rusia dekat, Ukraina dekat, Eropa dekat juga, cuman jauh dari Amerika, sama Asia Pasifik, cuman jauh dari dua tempat ini. Dan di selatan, Bapak Ibu, masih ada masalah politik, Syria, Irak. Di timur, Armenia, musuhnya orang Turki, musuhnya pemerintah Turki juga, musuhnya selama 100 tahun, 150 tahun. Armenia masih ada masalah. Di utara, Bapak Ibu, ada Ukraina, Rusia perangnya. Di barat juga Eropa. Karena itu, meskipun Turki ini lokasinya di lokasi yang paling bermasalah di dunia ini, Turki juga masih negara yang aman. Kadang-kadang ada masalah juga, masalah politik di antara beberapa negara, tapi masih negara yang aman. Ini juga gara-gara pemerintah Turki atau presiden pertama Turki juga, itu juga berkaitan sama presiden pertama Turki. Negara sekuler, saya bisa bilang negara sekuler. Terus Bapak Ibu, dari barat ke timur cuman 2000 meter, dari utara ke selatan cuman 900 km. Dan Turki ini terdiri dari 7 wilayah. 7 wilayah saja. Tapi ini bukan sebagai politik, sebagai geografi saja. Misalnya, ini Bapak Ibu tempat yang paling berkembang. Industrinya, wisatanya, pertaniannya, atau bisnisnya, ekonominya, tempat yang paling lancar dan wilayah yang paling ramai. Kenapa? Karena ada Istanbul, wilayah Marmara namanya, wilayah Marmara. Kalau bagian barat, Bapak Ibu, semua daerah ini juga namanya wilayah Egea. Kenapa? Karena di pinggir laut Egea. Kalau selatan, wilayah laut Mediterania. Dan dua tempat ini, wilayah barat sama dengan yang selatan, tempat yang paling panas. Kalau musim dingin, cuacanya tidak terlalu panas, cuacanya tidak terlalu dingin juga. Nanti kita lihat Kushadasi, besok kita lihat Efesus cuacanya 8 Januari, 10 Januari cuaca gimana kita akan lihat. Terus cuman ada hujan, cuaca bagus, nggak ada salju, cuman ada hujan. Terus musim panasnya panas banget. Misalnya kalau waktu bulan Juni, Juli, Agustus, kita ke Efesus 50 derajat, tidak bisa jalan kaki. Semua wilayah selatan Turki, baratnya Turki juga. Dan Bapak Ibu, dari barat ke tengahnya Turki, misalnya kalau dari kota Izmir ke Kapadokia, 1000 km, daerah yang paling dingin di Turki, daerah yang paling dingin. Tengah Anatolia, tengahnya Turki, termasuk kota Ankara, termasuk kota Konya, termasuk daerah Kapadokia juga. Musim dingin sekali, kadang-kadang minus 5, minus 6, minus 7, nggak bisa bayangin. Tapi paginya itu dingin sekali, malamnya juga dingin sekali. Kalau musim panas, siangnya itu oke, tidak terlalu dingin. Dan kalau musim panas juga, Bapak Ibu, siangnya 35 derajat, paginya 5, 6, masih dingin. Di Kapadokia tidak ada musim panas, meskipun 900 km saja, 900 dari daerah yang panas, dari kota Izmir atau dari kota Antalya juga cuman 600 km. Terus kalau utaranya Turki, Bapak Ibu, bagian Laut Hitam, setiap musim ada hujan, ada salju, setiap musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, sering ada hujan. Karena itu daerah yang gunung, daerah pegunungan di utaranya Turki, sering ada hujan karena. Terus Bapak Ibu, karena kebun teh, utaranya Turki kebun teh, tidak seperti yang di Cina, tapi di Turki sesuatu yang paling diminum teh, itu pasti teh, chai, pasti Turkinya chai. Terus kalau kotanya Erdogan, Bapak Ibu, namanya Rize
atau dua kota di situ, Rize sama Trabzon dekat perbatasan Georgia, ada banyak kebun teh. Kalau di sampingnya Bapak Ibu itu kacang hazelnut, daerah kacang hazelnut, kota Ordo sama kota Giresun. Dua-duanya kota ini sangat terkenal kacang hazelnut dan kebun teh. Karena itu ada banyak hujan di daerah itu. Misalnya kalau kebun teh 900 km di selatan tidak bisa ditanam. Atau di selatan Bapak Ibu jeruk ditanam, pisang ditanam, atau buah naga Bapak Ibu. Buah naga juga baru mulai. Dan di Indonesia murah kan buah naga. Di Turki cuman satu bijinya, bukan 1 kilo. Satu bijinya 30.000, 30.000, 40.000. Dan baru mulai ditanam. Kalau di utara Turki nggak bisa. Meskipun tidak terlalu negara yang luas, tapi semua wilayahnya Turki itu punya kebudayaan berbeda, punya kehidupan sehari-hari berbeda juga. Orangnya pribadinya juga berbeda. Kalau misalnya kalau daerah yang panas Bapak Ibu, selatannya Turki, orang-orang yang tinggal di selatannya Turki lebih tenang. Lebih tenang. Kenapa? Karena cuaca selalu dingin. Mereka tidak suka makan daging sapi. Mereka tidak suka makan ayam juga. Ya berarti semua kecuali ikan mereka tidak makan. Yang pentingnya makanannya harus dimasak sama minyak zaitun. Kalau utara Turki Bapak Ibu, yang paling pentingnya ikan. Utaranya Turki, yang paling penting ikan. Ada kebab ikan juga. By the way, di setiap kota di Turki 81 provinsi. Lebih dari bukan pas 81 provinsi. Di setiap kota ada kebab yang berbeda. Misalnya, kalau di timur Bapak Ibu, kebabnya dibuat dari dagingnya anak domba. Lebih enak, saya kira kebab yang paling enak. Di utara, kebab ikan. Kalau di kebab yang kalian tahu, misalnya Turki ini, makanan yang paling terkenal kebab. Kebab itu kirain di mana-mana ada yang sama. Tapi beda Bapak Ibu. Tapi kebab yang terkenal di dunia, itu juga dari kota Gaziantep, timur tengahnya Turki. Tenggarannya Turki, dekat perbatasan Syria. Saya kira juga kota-kota yang paling indah pasti dekat Syria. Misalnya kota Gaziantep Bapak Ibu, kota kuliner. Dan di situ juga tidak ada jalan yang lama, cuma 4 kota dan semuanya kebudayaannya berbeda sekali. Misalnya kalau ada yang tahu dari Indonesia, ada filmnya juga Hercai, film Hercai, sering dinonton juga di Indonesia. Daerahnya seperti Kapadokia, batu-batu, rumah batu-batu, tempat tinggal batu-batu, itu pemandangannya sangat bagus. Musim panas sekali, musim dingin sekali juga. Kota-kota yang dekat yang di Syria, kota Mardin Bapak Ibu. Terus di situ juga ada 3 agama masih hidup. Yang Yahudi, yang Kristen, yang Islam juga. Yang paling banyaknya Islam. Islam yang keturunannya Arab. Di Turki juga ada orang yang begitu, keturunannya Arab, tapi mereka orang Turki, bisa mengerti bahasa Arab juga, bisa bicara bahasa Arab juga, tapi mereka warga negara Turki. Terus yang kedua juga orang Kurdi Bapak Ibu, orang Kurdi. Kalau ada yang dengar dari berita-berita di Indonesia, dari televisi, orang Kurdi Bapak Ibu, mereka juga keturunan berbeda sekali. Tidak mirip orang Arab, tidak mirip orang Turki juga, tapi masih mereka juga punya KTP Turki, warga negara Turki. Dalam sejarah mereka tidak punya kerajaan kesultanan yang lain. Pemerintah juga tidak ada. Cuman mereka hidup, orang Kurdinya, mereka hidup di Turki, tenggarannya Turki, utaranya Syria, utaranya Irak juga. Tapi mereka mirip kebudayaannya, bahasanya mirip Iran. Orangnya mirip orang Iran. Berarti mereka bisa mengerti bahasa Iran. Tapi bahasa Arab nggak bisa, bahasa Turki bisa. Kenapa? Karena mereka hidup di Turki. Mereka juga warga negara Turki juga. Dalam politik Bapak Ibu, kalau ada yang dengar dari televisi, politik ada pengaboman di Turki atau ada yang tembak-tembakan dari topik yang terorisme, itu pasti dari orang Kurdi. Kenapa? Karena di dalam mereka, seperti di setiap negara, ada orang buruk. Di Amerika juga ada, di Turki juga ada, di Eropa ada, di Afrika ada, ya, di antara mereka juga ada. Mereka mau mendirikan kerajaan Kurdistan di daerah ini. Berarti masalahnya ini. Tapi 10 tahun yang lalu, sampai 10 tahun, sampai COVID ada masalah juga. Setelah COVID tidak ada. Sampai zaman sekarang tidak ada masalah, cuman setiap 5 tahun 1 kali 2 kali aja. Berarti masih negara yang aman. Tapi dari berita, ada beberapa berita yang begitu, kadang-kadang salah, kadang-kadang informasinya kurang Bapak Ibu. Itu pasti dari orang Kurdi. Tapi di Turki juga saya kira mereka lebih ramah daripada orang Kurdi, lebih ramah. Kalau kunjungi misalnya kota-kota yang di dekat Syria, kalau kelaparan,
pukul satu pintu saja, bilangin saya orang lapar, saya mau makan. Mereka tidak pernah tanya kamu siapa, kenapa kamu di sini, kenapa kamu mau makan di rumah saya, atau kenapa kamu tidak punya uang, seperti itu. Mereka tidak pernah tanya. Langsung mereka bilang, oke, satu kursi kosong di meja makan, silakan. Kenapa Bapak Ibu? Karena menurut kepercayaan orang Kurdi sama orang Turki ini berkaitan kerajaan Utsmania, gara-gara orang begitu bisa dapat pahala. Akhirnya Bapak Ibu, orang miskin, orang yang lapar, makan di rumahnya, tapi yang punya rumah itu berterima kasih kepada orang itu untuk makan di rumahnya. Kenapa? Karena dia dapat pahala. Ini juga salah satu tradisi Utsmania. Biasanya bulan Ramadan, kalau misalnya keluarganya berlima, pintunya dibuka selama 30 hari. Pintunya dibuka dan di meja makannya ada 6 kursi. Kalau orang yang tinggal di jalan, kalau orang yang lapar, orang yang mau buka puasa dulu Bapak Ibu, oke, nggak usah tanya sesuatu. Masuk dari pintu, duduk, makan, terus keluar saja. Dan orangnya juga berterima kasih gara-gara makan di rumahnya, gara-gara dia dapat pahala untuk orang itu. Tradisi Utsmania sampai sekarang nggak ada lagi, tapi ada beberapa tradisi juga masih lanjut sampai sekarang dari Utsmania. Misalnya kopi, minum kopi ya, biasanya orang Turki itu minum teh setiap waktu sarapan, makan siang, makan malam, sebelum makan, sesudah makan, sambil merokok, selalu minum teh. Tapi ada tradisi kopi. Dan Bapak Ibu, di kopi khas Turki itu cara masaknya berbeda. Kopinya juga di Turki, kopi tidak ada, tidak diproduksi, cuma dibeli dari luar negeri. Biasanya Brazil. Kopinya Turki biasanya dibeli dari Brazil. Terus cuman cara masaknya itu berbeda. Cara masaknya itu berbeda dan mereka menyajikan sama dengan air putih. Misalnya kalau di Turki pesan air putih sama dengan kopi. Cuman ini aja, air putih sama kopi. Kenapa? Karena Bapak Ibu, waktu Utsmania, kalau orangnya terima tamu dari luar, terus dikasih kopi dulu, kopi sama air putih. Jangan sendiri kopi, jangan sendiri air putih, berdua saja. Kenapa? Karena orangnya, orang yang akan minum, orangnya kalau minum air putih itu pasti orang yang lapar. Artinya, kalau minum dari air kopi saja itu pasti orang yang tidak lapar. Berarti kalau orangnya lapar, oke, kasih makanan. Kalau orangnya nggak lapar, oke, kasih manisan, dessert atau buah saja. Berarti mereka tidak tanya kamu lapar atau tidak, kasih kopi aja. Kalau minum air, oke, itu artinya berbeda. Kalau minum air putih, itu artinya beda. Sampai sekarang juga ini masih ada. Terus dalam upacara pernikahan Turki juga ada tradisi kopi Bapak Ibu. Misalnya di Turki, 2 orang tidak menikah, 2 keluarga itu menikah. Terus oke, 2 orang ini setuju, mereka itu orang baik, tapi keluarganya juga harus setuju. Dan Bapak Ibu, sebelum menikah kami pergi ke rumahnya calon istri dulu. Misalnya calon istri dikunjungi oleh calonnya suami, mereka kenal dulu dan mereka minta dari bapaknya dengan perintahnya Allah, dengan sunatnya Muhammad, saya mau anak kamu untuk anak saya. Bapaknya bilang begitu. Terus Bapak Ibu, setiap orang punya satu kopi, dikasih kopi dulu. Misalnya kalau saya pergi ke rumahnya 20 orang, 20 orang harus minum kopi, atau 30 orang harus minum kopi juga, dikasih kopi. Tapi untuk calon suami, kopinya itu berbeda sekali. 19 orang minum kopi biasa, tapi 1 orang calon suami itu kopinya berbeda sekali. Kopinya pakai garam, ditambah garam, ditambah jahe, ditambah cabai, rasa yang tidak enak semuanya ditambah ke dalam. Dan orangnya juga harus minum, harus habis juga. Kalau nggak bisa menikah sama cewek itu, harus minum semuanya. Rasanya nggak bisa bayangin rasanya. Kopi yang pakai garam,